Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan memberikan materi studi konstitusi ya mengenai hubungan dasar negara dengan konstitusi. Adapun hubungan dasar negara dengan konstitusi ini, dasar negara merupakan dasar fundamental, asas, norma dasar, atau kaidah yang fundamental atau mendasar, sekaligus sebagai sumber hukum negara untuk mendirikan atau menyelenggarakan pemerintahan suatu negara dan dalam rangka mewujudkan suatu tujuan negara. Yang dimana konstitusi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu constitution, yaitu terus juga dalam bahasa Belanda Grondwet dan dalam bahasa Jerman ya adalah Grundgesetz. Keyser dia mengatakan bahwa konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, kumpulan peraturan-peraturan yang mendasari dan mengatur serta mengarahkan dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Yang dimana EC ya, Wade konstitusi atau undang-undang dasar menurutnya adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negara dan menentukan cara kerja badan-badan tersebut. Beliau pun mengatakan bahwa konstitusi adalah hukum dasar suatu negara yang menggambarkan struktur negara dan tata kerja serta hubungan antar lembaga negara. Nah, di mana nilai konstitusi menurut Carl Lowenstein ada 3, yaitu nilai normatif, yaitu apabila suatu konstitusi telah resmi diterima oleh suatu bangsa, dan bagi mereka konstitusi itu bukan saja berlaku dalam artian hukum ya dalam arti hukum atau legal, tetapi juga merupakan suatu kenyataan atau realitas atau reality. Yang kedua adalah nilai nominal. Maksudnya di sini bahwa konstitusi secara hukum berlaku, namun berlakunya ini tidak sempurna karena ada pasal-pasal tertentu yang dalam kenyataannya ini tidak berlaku gitu ya, tidak sesuai dengan realitasnya atau kenyataannya. Yang ketiga adalah nilai semantik. Dimaksudnya di sini konstitusi secara hukum tetap berlaku, tetapi kenyataannya hanya sekadar untuk memberi bentuk dari tempat yang telah ada dan untuk melaksanakan kekuasaan politik saja seperti itu. Nah, adapun tujuan konstitusi ini yang pertama adalah memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik dan yang kedua melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri atau kontrol individual ya, kekuasaan individual. Terus yang ketiga, memberikan batasan-batasan, ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya sehingga tidak lost control ataupun terlalu powerful gitu ya. Nanti jadi tidak ada yang namanya penyalahgunaan kewenangan. Jadi batas-batasnya eh, jelas gitu ya kekuasaannya. Terus proses perumusan dasar negara. Nah, di sini ada beberapa penjelasan ketika proses perumusan dasar negara dari beberapa tokoh ya. Silakan dibaca. Terus hubungan dasar negara dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia. Negara hendak melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas persatuan. Yang selanjutnya, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang selanjutnya, negara berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Dan selanjutnya negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Nah, adapun di sini substansi konstitusi ini terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang dimana ada pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 ini berisi mengenai yang pertama adalah bentuk negara dan bentuk pemerintahan, yang kedua kedaulatan negara, selanjutnya lembaga-lembaga negara, ada terkait dengan pelindungan hak asasi warga negara, mengenai sistem pemerintahan, sistem perekonomian, pemerintahan daerah, terus juga pemilihan umum, BPK, kekuasaan kehakiman, wilayah negara, pertahanan dan keamanan negara, pendidikan dan kebudayaan, kesejahteraan sosial, ada juga yang berisi
yang menjelaskan mengenai bendera, bahasa, lambang, negara, dan lagu kebangsaan, serta yang terakhir mengenai perubahan konstitusi itu sendiri. Jadi, dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 ini berisi berbagai hal, dari bentuk negara sampai ke perubahan konstitusi itu sendiri. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang pertama, makna pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di alinea pertama, isinya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Alasannya objektif dan ada alasan subjektif. Nanti kita akan jelaskan. Di alinea kedua, adanya cita-cita negara dan kemerdekaan bukan tujuan akhir dari perjuangan. Yang alinea ketiga, adanya motivasi spiritual dan pengakuan nilai moral. Terus yang alinea keempat, adanya tujuan negara, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, asas kerohanian negara, dan asas politik negara yang isinya mengenai kedaulatan rakyat. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini sebagai pernyataan kemerdekaan ini yang terperinci. Proklamasi mendapatkan makna yang selengkapnya karena baik pernyataan maupun tindakan-tindakan yang harus direalisasikan ini berkaitan dengan proklamasi tersebut secara lengkap dan dijelaskan pula dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini memenuhi syarat adanya tertib hukum Indonesia, yang dimana syarat-syaratnya antara lain, yang pertama adanya kesatuan objek, penguasa mengadakan peraturan hukum, dan yang kedua adanya kesatuan asas kerohanian, ini ada dalam Pancasila. Terus yang ketiga adanya kesatuan daerah, dan yang keempat adanya kesatuan waktu. Nah, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, sebagai pokok kaidah negara yang fundamental atau States Fundamental Norm, sesuai dengan ilmu hukum tata negara, memiliki unsur mutlak sebagai berikut. Yang pertama, dari segi terjadinya, ini ditentukan oleh para founding father kita atau pembentuk negara. Terus yang kedua, dari segi isinya, yang pertama memuat dasar tujuan negara, baik itu secara umum dan secara khusus. Yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar negara. Terus yang ketiga, bentuk negara. Dan yang keempat, dasar filsafat negara, ada asas kerohanian negara di sana. Dan yang kelima, asas politik negara yang isinya mengenai kedaulatan rakyat. Nih, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 di alinea pertama ini isinya mengenai kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Terus ada alasan objektifnya. Nah, alasan objektifnya ini bahwa penjajahan tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Dan alasan subjektifnya bahwa bangsa Indonesia ini berkeinginan untuk bebas dari penjajahan. Di alinea kedua, kemerdekaan negara Indonesia bukan tujuan akhir perjuangan, yang dimana cita-cita negara untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Di alinea ketiga, di sini tertera ada pengakuan nilai religius bahwa kemerdekaan bukan sekedar usaha, tapi karunia dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan selanjutnya pengakuan nilai moral yaitu didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan bangsa yang bebas. Terus di alinea keempat, di sini tertera adanya tujuan negara, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara, bentuk negara yaitu negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, terus dasar filsafat negara Pancasila. Di sini ada periode berlakunya konstitusi. Ya, kalian bisa lihat di sini dari periode pertama sampai periode terakhir sampai masa reformasi sampai sekarang. Nah, fungsi Undang-Undang Dasar, di mana fungsi Undang-Undang Dasar ini ada 4 fungsi, yang di mana Undang-Undang Dasar ini sebagai hukum, ya. Maka Undang-Undang Dasar mengikat bagi setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara itu sendiri. Undang-Undang Dasar ini yang kedua berisi norma-norma, aturan-aturan, kaidah-kaidah yang mengikat setiap warga negara. Terus Undang-Undang Dasar ini sebagai sumber hukum terhadap semua peraturan atau produk
aturan perundang-undangan. Terus yang selanjutnya, bahwa Undang-Undang Dasar ini sebagai kontrol dan alat uji terhadap semua norma hukum yang ada di bawahnya. Yang di sini ada tahapan perubahan Undang-Undang Dasar 45 dari perubahan pertama atau amandemen pertama sampai perubahan keempat ya, amandemen keempat. Nah, ini ada kesepakatan dasar ya dalam perubahan Undang-Undang Dasar 45. Nah, yang pertama tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Terus yang kedua tetap mempertahankan NKRI ya, bentuk negara ya. Terus yang ketiga, mempertegas sistem presidensial. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar tahun 45 yang memuat hal-hal yang sifatnya normatif. Akan ini dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau dimasukkan ke dalam batang tubuh dari Undang-Undang Dasar 45. Terus yang terakhir, melakukan perubahan dengan cara adendum. Ini adalah kesepakatan dasar mengenai perubahan Undang-Undang Dasar 45. Nah, di sini ada sikap positif terhadap konstitusi ya, konstitusi negara. Yang dimana di sini melaksanakan konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat ya, terus juga berbangsa dan bernegara. Terus yang kedua, mengembangkan konstitusi sehingga mampu mengikuti perkembangan zaman. Terus yang ketiga, menjaga pelaksanaan konstitusi dengan cara menciptakan kultur taat hukum yang sehat dan aktif, ikut mendorong proses pembuatan hukum yang aspiratif, ikut menciptakan aparat penegak hukum yang jujur dan bertanggung jawab, dan yang terakhir memberikan saran atau kritik kepada pemerintah melalui wakil rakyat dan sebagainya. Oke. Nah, di sini ada tabel mengenai perbandingan konstitusi Indonesia dari 5 aspek. Ya, dari konstitusi RIS, terus juga Undang-Undang Dasar sementara, sampai ke Undang-Undang Republik Indonesia 45 sampai amandemen keempat ya, atau periode reformasi sampai detik ini. Nah, ini saya akan tugaskan sebagai kuis, silahkan kalian kerjakan ya, dikumpulkannya per hari ini ya, di hari ini juga lewat email ya, emailnya email yang karyena.febriantin@unsika.ac.id, dikumpulkannya maksimal jam 23.59 WIB ke, dan tidak boleh telat ya, ke email ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan diskusi di grup WA. Untuk pertanyaan boleh diutarakan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.